Oke, selamat datang kembali di channel gua Ega Kis bersama gua Ega Zubanda. Nah, di video kali ini gua nih mau menceritakan ada sebuah kasus dari seorang wanita yang berumur 50 tahunan. Dan dia ini hilang gitu teman-teman pada saat dia liburan bareng suaminya. Dan lo kebayang gak sih lo lagi liburan gitu enak-enak ya kan sama temen, tiba-tiba si pasangan lo yaitu istri lo tiba-tiba hilang. Dan yang bikin menariknya dari kasus ini adalah jasad wanita ini ditemukan hampir yang jauhnya itu ya hampir 1.000 kilometer. Lu bayangin sejauh apa itu? Dan itu tuh kalau diibaratkan dari kayak dari Jakarta ke Surabaya gitu, yang butuh waktu 10 sampai 12 jam perjalanan darat. Gila nggak? Nah, pertanyaannya, kok bisa sih penemuan jasadnya itu sejauh itu gitu, dan siapa sih sebenarnya pembunuhnya? Langsung kita mulai ceritanya. Let's fucking go. Let's go. Wanita itu bernama Judy Smith. Dia lahir pada 15 Desember 1946 di Hyannis, Massachusetts, Amerika Serikat. Sorry, gua nggak tahu pronounce-nya. Teman-temannya bilang kalau kepribadian dari si Judy ini, dia ini orangnya baik dan suka menolong. Mungkin juga rajin menabung. Dan waktu kuliah, dia ini membiayai dirinya sendiri gitu untuk kuliahnya. Yang berarti dia ini anaknya yang mandiri ya kan, udah masih kuliah, terus dia juga bisa membiayainnya, berarti dia juga sambil kerja gitu. Dan dia ini kuliah di bagian kesehatan. Setelah lulus kuliah, dia bekerja sebagai perawat. Nah, ternyata setelah dia lulus, dia menikah, dan dari keterangannya ini, Judy Smith ini yaitu adalah seorang janda anak dua, dan di tahun 1986 dia ini udah cerai 2 kali, dan Judy memiliki 2 anak yang sudah dewasa tentunya, yang bernama Craig dan Amy. Nah, pekerjaannya tadi kan perawat ya. Pada saat itu, dia nih merawat pasien yang lagi dalam masa pemulihan setelah operasi tenggorokan. Dan dari sinilah si Judy nih bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi suami ketiganya. Pria itu bernama Jeffrey Smith. Dia adalah anak dari seorang pasien yang Judy rawat tadi ternyata. Nah, jadi pada saat Judy merawat ayahnya Jeffrey ini, si Jeffrey ya, dia ini ngerasa tertarik gitu karena cara Judy merawat ayahnya ini sangat amat tulus dan penuh kasih sayang juga. Dari situlah si Jeffrey ini mulai kepincut gitu sama si Judy. Nah, ngomong-ngomong soal Jeffrey, dia ini adalah seorang pengacara yang latar belakangnya dalam hubungan pernikahan itu sama aja kayak Judy ternyata. Jadi, Jeffrey ini adalah seorang duda dan juga sudah memiliki anak yang sudah dewasa juga tentunya. Akhirnya, Judy dan Jeffrey memiliki rencana untuk berpacaran. Belum menikah ya, masih berpacaran aja dia. Nah, kenapa nggak langsung nikah? Karena mereka berdua ini sama-sama punya trauma gitu dalam hubungan pernikahan. Yang ngebuat mereka itu tuh berpikir, kayaknya pacaran aja dulu gitu, jangan buru-buru menikah. Dari pertemuan awal mereka di tahun 1986 sampai di tahun 1996, akhirnya mereka ini memutuskan untuk menikah, Lo bayangin aja butuh waktu 10 tahun buat ngeyakinin diri mereka orang nih masing-masing gitu untuk menikah lagi. Ya mungkin saking traumanya tadi ya kan. Menurut kesaksian teman-temannya Judy dan Jeffrey, mereka berdua nih sangat amat cocok gitu dan sama-sama bahagia dalam hubungannya dari awal pacaran sampai menikah. Karena pekerjaannya Jeffrey ini sebagai pengacara, dia ini diminta untuk menjadi perwakilan umum dari Northeast Pharmaceutical Conference untuk menghadiri sebuah acara konferensi di wilayah Philadelphia. Nah, acaranya itu berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 April 1997. Bahasa gampangnya, Jeffrey ini dinas di luar kota gitulah pokoknya. Nah, dengar suaminya mau dinas luar kota, Judy ini pengen ikut lah ya kan. Sekalian dia juga mau liburan gitu bareng suaminya. Rencananya setelah acara tersebut mereka nih mau liburan. Sampailah mereka di tanggal 9 April 1997.
Mereka ini pada saat itu sudah di Bandara Internasional Logan Boston. Dia orang ini udah mau berangkat gitu ke Philadelphia. Dan mereka berdua sudah memesan tiket dan terbangnya itu di jam 13.30. Mungkin karena kebanyakan barang yang dibawa tadi ya kan sama si istrinya Jeffrey, yaitu Judy Smith. Jadi si Judy ini lupa gitu membawa SIM untuk syarat penerbangan. Nah karena SIM-nya nggak ada, Judy ini nggak dibolehin gitu naik pesawat karena persyaratannya itu harus ada SIM-nya gitu. Jadi dia suruh Jeffrey suaminya itu tuh untuk terbang duluan gitu ke sana, ke Philadelphia tadi. Dan Judy mau pulang dulu sambil ambil SIM di rumahnya. Oke lah kata suaminya. Nah katanya tuh gua duluan lah katanya, nanti kita ketemu di hotel yang udah di booking tadi kan sama mereka berdua. Terbanglah si Jeffrey ke Philadelphia duluan. Dan Judy akhirnya terbang di jam 19.30 ke Philadelphia. Dan sampailah ke hotel yang mereka sudah booking. Gak ada yang aneh pada malam itu dan mereka makan bareng. Senang-senang dan mereka tidur dengan tenang pada malam itu. Besok paginya si Jeffrey ini udah siap gitu untuk berangkat ke acara konferensi tersebut. Dan terus Judy ini bilang lah kan ke suaminya, lo kan mau ke acara, ya kali gue ini sendirian aja gitu di hotel. Nah katanya si Judy, ya gue ini mau main lah keliling-keliling kota Philadelphia gitu katanya. Oh ya udah kata si Jeffrey, silahkan. Dan dia juga kan acara konferensi tadi sampai sore gitu si Jeffrey ini. Nah terus kata si Jeffrey ini bilang ke Judy, tapi ingat ya jam 17.30 kita berdua nih harus sudah ada di hotel lagi nih. Kan kita nanti jam 6 sorenya, jam 18.00 itu tuh mau ke bar gitu. Oke kata si Judy, sepakat lah mereka orang dua kan. Singkat cerita, sampailah di jam 17.30. Jeffrey sampai ke hotel. Terus ngeliat lah ya kan, istrinya nih mana gitu kok nggak ada di hotel. Padahal udah janji gitu jam 17.30 udah ada di hotel, udah sama-sama pulang gitu. Terus di pikiran Jeffrey pada saat itu, oh mungkin Judy istrinya ini udah ke bar duluan kali gitu. Nah langsunglah si Jeffrey ini menuju bar tersebut. Sampai dia ke sana nggak ada juga nih istrinya. Dicari-cari ke lobi hotel, kemana. Pokoknya di sekitar hotel tuh nggak ada gitu si istrinya ini. Udah mulai panik ya kan si Jeffrey ini udah bolak-balik kamar, keliling-keliling hotel. Dan dia juga udah ngecek-ngecek gitu barangnya Judy yang ada di kamar ini. Barang istrinya nih. Sebagian itu masih ada. Nah yang dibawa sama Judy ini cuman dompet, cincin, dan ransel berwarna merah. Dan Jeffrey juga ngerasa kalau Judy ini membawa uang cash ya, sekitaran $200 di dompetnya. Udah makin panik lah ya kan si Jeffrey ini. Dia mulai cari dan menyusuri jalan-jalan di kota Philadelphia. Dan hasilnya Judy ini nggak ketemu juga teman-teman. Dunia sudah makin malam, Judy juga nggak ketemu-ketemu juga gitu. Dan dia juga nggak pulang-pulang juga. Nah Jeffrey ini coba lapor ke polisi setempat Philadelphia sana itu kan. Tapi sayangnya laporannya nih ditolak karena Judy ini hilangnya masih di bawah 24 jam. Jadi polisi ini nggak mau bertindak gitu kalau masih di bawah 24 jam. Itu peraturan di sana. Dan si Jeffrey ini kesel lah ya kan. Dia ini udah panik nyari istrinya nggak ketemu-ketemu. Mau lapor polisi malah nggak bisa gitu. Bukannya nggak bisa, belum bisa diurus gitu karena belum 24 jam. Untungnya si Jeffrey ini punya relasi lah ke salah satu wali kota Philadelphia dan teman-teman lainnya yang ada di pemerintahan kota Philadelphia lah. Nah Jeffrey ini minta tolong lah ke teman-temannya yang wali kota sama yang tadi yang pemerintahan tadi kan untuk melobi polisi tersebut agar segera mencari kehilangan istrinya yaitu Judy Smith. Akhirnya polisi pun mulai pencarian. Dan itulah gunanya ordal guys. Dari yang nggak bisa jadi bisa, coba lo pikir aja the power of ordal tadi ya kan. Setelah dilakukan penyelidikan tentang hilangnya Judy Smith, polisi ini mendapatkan bukti dari masyarakat sekitar Philadelphia. Tepatnya di hotel yang sudah mereka booking tadi. Bukti yang pertama yaitu dari karyawan hotel sana. Nah katanya ini dia ini sempat ngobrol gitu sama si Judy. Dalam obrolan tersebut Judy ini bertanya ke karyawan hotel. Katanya kalau saya mau naik bus
terminalnya di mana ya, kata si judi ini. Terus setelah dari situ hilang lah ya kan. Lalu ada lagi nih saksi lagi bilang, yaitu sopir bus. Sopir bus nih juga bilang kalau Judy Smith memang pernah naik bus yang dia bawa gitu. Tapi si Judy Smith nih turunnya tepat di hotel itulah katanya, nggak turun ke yang lain gitu ya, jurusan ke hotelnya itu gitu. Nah di sini nih polisi ini udah mulai agak bingung kan dari kesaksian yang di sekitaran hotel itu. Nah terus ada juga saksi mata yang bilang kalau si Judy Smith nih pernah datang gitu ke terminal Greyhound tepat hari di mana Judy Smith terakhir terlihat. Terus dikonfirmasi lah sama keluarganya Judy kalau mungkin aja dia ini cuman mampir ke terminal tersebut yang di Greyhound tadi, cuman buat numpang pipis, mungkin. Dan ada juga saksi yang bilang sempat melihat Judy Smith lagi jalan sambil ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus bahasa yang dia pakai itu sulit untuk dimengerti, kata saksi tersebut. Terus dia pikir ya ini nih mungkin orang tua yang lagi mabok aja gitu. Jadi ditinggalinnya aja gitu, nggak begitu ditanggepin lah sama si saksi yang tadi nih. Nah terus ada bukti yang sangat kuat nih, yaitu dari seorang kasir Deptford Mall, wilayah New Jersey. Nah dari hotel judi yang di Philadelphia ini ke mall tersebut itu tuh jaraknya udah 35 kilometer, udah jauh lah pokoknya. Nah, kasir itu tuh bilang ke polisi kalau Judy Smith ini memang pernah belanja baju untuk anaknya, kata si kasir mall ini. Dan sempat ada obrolan kalau anaknya Judy yaitu Ami itu tuh nggak pernah seneng sama baju yang dibeliin sama si Judy, yaitu ibunya dari Ami. Nah, detail kecil tersebut lalu dikonfirmasilah ke Ami. Dan kata Ami itu tuh bener banget. Itu tuh kebiasaan ibu saya katanya. Gak cuman itu aja, kasir itu bilang juga kalau ibu-ibu yang belanja tersebut pakai tas ransel berwarna merah. Dan bilang juga kalau suaminya lagi ada acara konferensi di Philadelphia. Menurut kasir tersebut, pas Judy keluar dari toko itu, dia nih kelihatan kayak orang linglung, bingung gitu. Dan tiba-tiba si Judy ngajak seorang gadis kecil random aja gitu buat jalan bareng sama dia. Kemudian dari situ jejak dari Judy Smith menghilang. Dari sekian banyak bukti dan saksi yang telah didapatkan sama polisi, pihak polisi akhirnya membuat kesimpulan kalau si Judy ini mungkin bosan dengan suaminya dan membuat keputusan untuk meninggalkan suaminya dan memulai hidup yang baru. Jeffrey yang dengar kesimpulan tersebut ngerasa tersinggung dong, karena nggak mungkin gitu istrinya nih punya pikiran kayak begitu. Orang kami baik-baik aja katanya. Nah, udah dari situ si Jeffrey pulanglah ke rumahnya di Massachusetts di New England. Ya udah selesai lah acaranya nih tadi kan. Dia juga masih berusaha buat cari istrinya. Terus si Jeffrey ini menyewa tim penyelidik swasta, bukan dari pemerintahan. Mungkin dia udah punya trust issue kali sama polisi-polisi setempat. Setelah pencarian yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama, di tanggal 7 September 1997 ada sebuah jasad yang ditemukan sejauh 970 kilometer, hampir 1000 kilometer tepatnya di North Carolina. Jadi awalnya ada bapak dan anak yang lagi berburu rusa di hutan pegunungan nasional Pisgah. Nah, si bapak-bapak ini nemuin ada sisa-sisa kerangka manusia di area tersebut. Kondisinya saat itu tuh tulang-tulangnya tersebar dan sisa-sisanya ada di dalam bungkus kain berwarna biru. Lalu sebagian dikubur di bawah pohon. Kemudian ada juga barang-barang yang ditemukan di dekat kerangka tersebut. Ada uang cash senilai $167, ada ransel warna biru dan hitam, baju, cincin, dan kacamata hitam. Telah diperiksa dengan tim forensik, di bagian tulangnya ada bekas sayatan dan dapat disimpulkan jasad tersebut adalah korban dari pembunuhan. Lalu tim forensik juga mendapatkan hasil kalau kerangka tersebut adalah kerangka seorang wanita yang berusia 40 sampai 50 tahunan lah. Dan juga korban atau kerangka yang ditemuin ini ternyata menderita sendi lutut yang parah gitu, menurut hasil tim forensik. Nah dari penemuan ini tersebarlah ya kan beritanya kemana-mana. Nah lalu ada seorang dokter di wilayah Franklin, North Carolina. Dia ngelihat berita penemuan kerangka tersebut dan spontan juga dia langsung ingat ada sebuah kasus beberapa bulan yang lalu. Kalau ada wanita hilang, yaitu
Judy Smith. Langsung tuh si dokter nelpon polisi untuk menyelidiki penemuan tersebut. Dan seluruh keluarga Judy Smith itu tuh dikumpulin lagi, terutama suaminya dan kedua anaknya, untuk memvalidasi apa benar nih penemuan kerangka ini adalah Judy Smith. Setelah tim forensik dan polisi mendapatkan hasil, ternyata kerangka tersebut valid dan benar-benar kerangka itu adalah Judy Smith. Masih belum diketahui kronologi kenapa jasadnya ditemukan sejauh itu dan bagaimana proses kematiannya ini masih belum ada yang tahu. Tapi banyak teori yang menduga kalau dia yaitu Judy Smith ini udah dibunuh dengan orang random di tengah hutan. Lalu ada juga teori lainnya kalau dia nih sempat jatuh karena penyakit radang sendi lutut tadi. Karena dia jatuhnya di sekitaran hutan, jadi nggak ada yang nolongnya. Jadi mati aja gitu. Mati kelaparan mungkin. Dan ada yang menduga juga kalau Judy Smith telah dibunuh oleh seorang pembunuh berantai yaitu Gary Michael Hilton. Karena kerangkanya ditemukan di wilayah dekat tempat Gary membunuh korban sebelumnya. Tapi teori ini belum valid karena nggak ada bukti yang kuat. Banyak teori yang tersebar dari kasus Judy Smith ini. Dan sayangnya di tahun 2005, Jeffrey Smith yaitu suami dari Judy Smith itu tuh telah meninggal dunia. Dia meninggal tanpa pernah tahu pasti identitas pembunuh dari istrinya. Mengapa istrinya mati, kronologinya ini dia nggak tahu. Dan bagaimana bisa juga jasad istrinya tersebut ditemukan sejauh hampir 1000 kilometer. Jauh banget sih itu. Dan sampai sekarang kasus hilangnya Judy Smith ini masih menjadi misteri yang belum pernah terpecahkan gitu. Jadi itu tadi cerita dari Judy Smith. Kalau lo suka dengan cerita-cerita kayak gitu tadi, bisa follow channel gua. Dan sekian, terima kasih, sampai bertemu di konten gua selanjutnya.